Ya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya membahas mengenai 4 motivasi yang salah dalam memulai suatu hubungan. Karena banyak anak-anak muda yang tidak tahu memulai hubungan itu mungkin hanya untuk, ya, itulah motivasi-motivasi yang salah yang mau saya sampaikan, ya kan. Padahal dalam memulai hubungan itu artinya apa? Motivasi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal kepribadian Dia, dan mempersiapkan diri untuk masa pernikahan, ya kan. Jadi hubungan mesti pacaran, ya kan, bukan hubungan korelasi S dengan Y. Aduh, akademis sekali. Oke, namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa dapatkan notifikasi. Setiap hari saya usahakan ada video-video terbaru yang akan memberkati teman-teman sekalian. Dan juga silahkan like video ini, silahkan komen, dan silahkan share video ini sehingga video-video yang saya buat ini boleh menjadi berkat buat orang lainnya. Dan saya bukan hanya ada di YouTube, saya ada di Facebook, di fans page saya Willy Marpaung Ministries, dan juga Facebook biasa saya itu adalah Willy Marpaung. Dan setiap hari di situ akan ada link video YouTube ini. Jadi jika ada video terbaru juga bisa lihat di Facebook saya, pasti ada pemberitahuan setiap harinya. Dan kiranya renungan-renungan yang saya tulis juga, tulisan-tulisan yang saya buat juga bisa memberkati teman-teman sekalian. Oke, nah hari ini saya akan bahas mengenai 4 motivasi yang salah dalam memulai hubungan pacaran, ya kan. Yang pertama itu adalah nafsu seksual. Motivasi yang salah dan keliru adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Nafsu itu memang ada, namun tahanlah ketika dalam masa pacaran. Nafsu itu memang ada, ya kan? Nafsu itu memang ada, tapi jangan jadikan itu motivasimu yang utama. Maksudnya gini, nafsu seksual itu adalah berkat Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan untuk kita, untuk masa pernikahan kita nanti dengan pasangan kita. Tetapi kalau engkau mau memulai hubungan, misalnya saya misalnya laki-laki mau memulai hubungan dengan seorang wanita karena saya mau memuaskan nafsu seksual saya, karena dia cantik, karena badannya ideal, ya kan, kemudian kulitnya glowing, ya kan. Nah, itu adalah motivasi yang salah. Apalagi karena hanya melihat penampilan dia. Karena kalau sekedar melihat penampilan, itu berarti berbicara tentang nafsu. Itu berarti berbicara tentang hasrat seksual. Memang kita boleh, saya boleh, laki-laki boleh mencari wanita yang cantik, engkau yang wanita boleh mencari pria yang ganteng. Tapi jangan jadikan itu alasan yang utama. Karena jika itu alasan yang utama, maka itu akan membuat hubunganmu hancur. Itu hanya akan membuat hubunganmu gak langgeng. Itu hanya akan membuat masalah-masalah atau tragedi-tragedi yang terjadi nanti di depannya. Karena apa? Karena kulit yang putih ini gak selamanya putih. Karena kulit yang, ada yang bilang saya cabi, ya kan? Karena wajah yang cabi ini 50 tahun lagi gak cabi lagi. Engkau yang laki-laki, kalau misalnya pacarmu hari ini mulus sekali kulitnya, ya kan, 50 tahun lagi gak lagi, udah keriput. Dan kalau gara-gara itu saja kau mencintai dia, aduh, makanya gawat di depannya nanti. Itu sebabnya jangan jadikan itu alasan utamamu. Karena alasan utamamu dalam membina hubungan atau membangun hubungan adalah dia itu takut akan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, iri. Jangan memulai hubungan karena iri dengan orang lain. Ingat bahwa fase kehidupan seseorang berbeda-beda. Percayalah bahwa waktu Tuhan yang terbaik buatmu. Selanjutnya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ingat baik-baik, jangan hanya karena iri dengan kawan, engkau melihat biasanya dia udah tamat SMA, tamat kuliah, ya kan, umur 20-25, ya kan, 20-25, lihat kawan udah menikah, ya kan, udah punya anak, ya kan. Sedangkan kita masih jomblo, malam minggu jomblo, ya. Jangan kan menikah, ya kan, PDKT aja gak punya, ya kan. Nah, jadi gak usah iri, gak usah kita sirik dengan orang lain, ya kan. Karena apa? Karena kalau kau iri kepada orang itu, maka jelas engkau itu di bawahnya. Dan ingat baik-baik bahwa Tuhan menciptakan kita semuanya unik adanya. Tuhan mempunyai jalan hidup yang spesial bagi kita. Jalan hidupmu berbeda dengan jalan hidup saya, berbeda dengan jalan hidup orang lain. Yang penting adalah engkau percaya pada Tuhan, bahwa pada waktunya Tuhan, pada waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberikan pasangan hidup juga yang terbaik buatmu.
Amin. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ih, dia itu kok udah nikah, cepet kali punya anak ya. Sedangkan aku, aduh, PDKT aja nggak ada. Jadi jangan iri dengan orang lain, jangan sirik kepada orang lain, oke? Engkau punya jalan hidup yang sendiri, kau punya jalan hidup yang spesial. Tuhan punya jalan hidup, punya jalan yang spesial buatmu, oke? Nah, kemudian yang ketiga, dendam atau pelampiasan. Hubungan yang dibangun di atas dasar dendam dengan mantan tidaklah baik. Bereskan dulu hatimu dengan mantanmu, lalu mulailah berhubungan lagi dengan yang baru. Jangan pernah coba-coba cari pasangan hidup atau pacar baru, padahal hati ini masih dendam sama mantan. Mengapa? Karena kalau engkau masih dendam sama mantanmu, lalu engkau cari yang lain, maka itu hanya akan menjadikan pasanganmu yang baru sebagai pelampiasan emosimu. Itu sebabnya jangan karena engkau dendam, jangan karena supaya engkau tidak kesepian, maka engkau udahlah, gak apa-apa lah aku sama dia. Biar mantanku itu tahu, biar mantanku itu nyesal mutusi aku. Biar mantanku itu nyesal ninggalin aku ya. Jangan demikian. Walaupun mantan, balikan mungkin enggak, tapi jangan dendam, jangan mengampuni. Karena Tuhan mau kita mengampuni. Karena Tuhan mau kita tidaklah dendam satu dengan yang lain, tapi kita mengampuni. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan memulai hubungan karena omongan orang. Mulailah suatu hubungan bukan karena omongan orang lain yang merendahkanmu akibat jomblo. Ingat, jomblo tidak dosa. Nggak apa-apa agak lama dapat, ya. Jadi nggak apa-apa agak lama dapat, tapi langsung jadi. Nah, ini dia seru ya kan? Ada orang pacaran 6 tahun, putus. Ada orang jomblo 6 tahun, dapat langsung jadi. Kau mau yang mana? Jadi itu sebabnya jangan karena omongan orang lain yang merendahkan dirimu karena engkau jomblo, karena engkau karena engkau ya orang lain dan nikah gitu, kau kapan gitu, cepatlah jangan karena omongan orang. Ya, kita memulai satu hubungan itu memang karena sudah cocok, karena memang sudah mantap, karena memang sudah matang, baik pemikirannya, baik perasaan kita, maninya juga udah matang, oke? Kenapa saya selalu katakan bukan berarti cewek itu matre, tidak. Karena makan cinta nggak kenyang, ya kan? Makan cinta nggak kenyang. Jadi jangan karena omongan orang merendahkanmu jomblo, cepatlah nggak laku kok ya, jangan karena gitu ya kan. Namun memang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu sebabnya kalau memang udah waktunya, ya kan? Kalau memang udah waktunya, silahkan cari pasangan hidupmu, oke? Silahkan berteman, tingkatkan kualitas dan kuantitas pergaulanmu. Dan di situ kau bisa filter mana yang paling cocok, yang paling pas, yang paling klop untukmu. Oke? Jadi ada 4 tadi motivasi yang salah dalam memulai hubungan. Yang pertama karena nafsu seksual belaka, karena iri hati, karena dendam, dan juga yang keempat karena omongan orang. Jangan, tapi mulailah hubungan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan komitmen bahwa hubungan itu akan dibawa satu dekat kepada Tuhan. Yang kedua, punya goal yang jelas, punya tujuan yang jelas, yaitu kepada pernikahan. Yang ketiga, yaitu untuk mengenal kepribadian satu dengan yang lain. Dan yang keempat, untuk mempersiapkan masa depan. Yang kelima adalah waktu-waktu untuk berdiskusi, waktu-waktu untuk saling mengenali kehidupan masing-masing, ya kan? Sehingga hubungan itu memang adalah hubungan yang baik, memang adalah hubungan yang sehat, jangan jadi hubungan yang toksik, ya kan? Dan saya berharap video ini memberkati. Saya berharap video ini jadi berkat buat saudara, dan kiranya video ini bisa memberikan informasi yang baik bagi saudara. Kalau hari ini motivasimu salah mulai hubungan, bagaimana? Yang pertama, sadarilah bahwa motivasimu itu salah, dan kalau memang kau sudah nyaman berhubungan dengan dia, kalau memang kau sudah mantap dengan dia, ya udah, kita ubah motivasi kita. Dan karena apa? Karena tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Saya berharap berubahlah, punyailah motivasi yang benar dalam memulai hubungan. Yang jomblo sabar, oke? Yang jomblo sabar. Ingat, kita bukan memulai hubungan karena omongan orang, tapi karena memang sudah siap di hati, sudah siap di pikiran,
sudah siap di perasaan, sudah siap di uang. Oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tanda loncengnya, dan silakan share video ini supaya jadi berkat buat orang lainnya. Dan kiranya video-video berikutnya akan terus memberkati kamu. Kiranya video-video terusnya akan bisa memberikan informasi yang baik bagimu, khususnya dalam hal dating, ya kan. Saya bukan psikolog dating, tapi biarlah saya bawakan prinsip-prinsip firman Tuhan dan juga etika Kristen yang saya tahu, yang saya pelajari, untuk menolongmu, untuk membantumu, dan untuk menjadi berkat bagimu. Salam, saya Willy Marpaung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.